Ki Mustamar Ibu Zainab, Ki Ahmad Nur Ibu Rif'ah, Syuyukhi Ki Ridwan sekalian, Ki Hasbullah, Ki Hamzah, Ki Mujib, Ki Mahrus, wa usuli mafruhihim wa Ki Hasbullah, wa Ki Mastuki Mahfud sekalian, usuli mafruhihim wa zuwadi wa dzurriyyatihim, wa akhi Ki Murtadha, Ki Warsito. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila hadratil musannif Syekh Abi Suja' Asy-Syafi'i wa Dr. Tim Al-Bigha Al-Misri Al-Azhari. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini kitab tadzhib, penjelasan, penjabaran dan mendalili kitab takrib. Kitab takrib perlu didalili karena sifatnya praktis, pendek, semacam buku saku, sehingga nggak mungkin nulis kitab takrib plus dalil-dalilnya. Nah, karena memang kitab takrib ditulis untuk yang simpel-simpel saja, praktis, nggak perlu ditulis dalilnya. Belakangan orang nanya, ada dalilnya apa enggak? Ada dalilnya apa enggak? Akhirnya Dr. Dib Al-Bigha, dosen syariah di kampus Al-Azhar, menulis kitab tadzhib. Isinya memberi penjelasan, menjabarkan, mensyarahi, mendalili kitab takrib. Paham ya? Dan kitab takrib jadi pegangan bukan hanya di lingkungan madhab Syafi'i. Di Al-Azhar, apapun madhabnya, kalau jurusan syariah itu semester 1 harus hafal takrib. Di Saudi yang resmi Wahabi, di Ummul Qura, juga saya dulu kuliah di Jami'atul Imam Muhammad bin Saud, itu semester 1 harus hafal takrib, meskipun mereka kaum Wahabi mungkin nggak bermadhab. Jadi hebatnya kitab takrib itu ditulis dalam madhab Syafi'i, penulisnya madhab Syafi'i, tapi diterima semua kalangan. Ya. Lalu Fikih Muhammadiyah jilid 3 yang ditulis dengan bahasa Jawa, pegon Jawa, Arab pegon, itu setelah saya baca, ya banyak diambil dari kitab takrib. Itu tentang kitab takrib. Kalau orang di luar NU saja terima kitab takrib, lalu ada orang NU menolak kitab takrib, ya PUDO ya. PODO anjen bodoh. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah al-qail fi kitabih. Segala puji hanya milik Allah saja, yang mana Allah telah dawuh di dalam kitabnya Al-Quran. Gimana dawuhnya? Falaula nafaro, ini keliru nulis ini ya, harusnya falaula nafaro, bukan nafarun. Falaula nafaro, maka mbok yo enggak usah budal perang. Min kulli firqatin, dari setiap golongan besar. Siapa yang enggak usah budal perang? Minhum, dari firqah itu, ta'ifatun, satu golongan kecil, kelompok kecil,
Jangan semuanya 100% budal perang semua. Jangan semua terjun di medan perang. Harus sisihkanlah 1-2 kader yang enggak ikut perang di Madinah ketika itu enggak usah perang, mendalami agama bersama Kanjeng Nabi. Sehingga ketika pasukan perang itu pulang, maka Nabi cukup punya tenaga, cukup punya SDM yang ditugaskan untuk ngajari pasukan-pasukan perang yang berbulan-bulan enggak sempat ngaji. Paham ya? Ibarat sekarang, jangan semuanya di UB, jangan semuanya di UM, di mana-mana. Baik itu laga, medan jihad, jihad di bidang ilmu eksak, tapi harus ada juga lah yang mendalami kitab kuning. Falaulana faro, mbok yao enggak usah budal perang. Mingkuli firqatin, dari setiap golongan besar, minhum dari firqah, sapa sing ojo budal perang, ta'ifatun, satu kelompok kecil. Apa tujuannya? Liyatafaqahu, supaya satu kelompok itu bertafaqquh, melakukan pemahaman, pendalaman, pengkajian, penelusuran, pentahkikan, pelacakan dalil sampai seakar-akarnya. Itu liyatafaqahu fitini ing dalam agama. Wassalatu wassalamu, utawi salawat salam iku alaman, semoga terlimpah atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'dah, yang tiada nabi lagi setelah Kanjeng Nabi. Kita Islam yang benar-benar ahlus sunnah wal jamaah. Beberapa orang ngaku si ono nabi maneh kayak Ahmadiyah, Mirza Ghulam Ahmad katanya jadi nabi juga, enggak benar. Sholawat ini semoga terlimpah pada orang nabi terakhir, enggak ada nabi setelahnya. Ini enggak berlaku bagi kaum Ahmadiyah, karena bagi mereka masih ada nabi lagi. Paham ya? Ada juga yang koyok muntup-muntup klaim jadi nabi tapi enggak wani terang-terangan. Ya. Nabi nyata-nyata teko Mekah, ana sing duwe nabi maneh teko Yaman. Tohal Yamani, salatullah ala toh, mosok nabi ku Yaman. Nabi ku Mekah, sukune Quraisy. Ya. Dan kalau Nabi Muhammad satu-satunya nabi yang diberi mukjizat bisa mi'raj, lalu dari golongan tertentu juga mengatakan kakek mereka bisa mi'raj. Ya mirip-mirip lah. Koyoke kepen ngaku kakekku yo dadi nabi ngono lho. Iso mi'raj barang. Tapi gak wani terang-terangan. Itu kalau bersolawat yang dimaksud Nabi Muhammad apa kakek mereka itu? Sallu alan nuril ladzi arajas. Bersolawatlah kamu kepada sang cahaya yang pernah mi'raj ke langit. Sholawat itu untuk Nabi Muhammad apa untuk yang lain? Karena bagi mereka, kakek mereka juga mi'raj bahkan 70 kali. Nah sholawat ini, bersolawatlah kamu kepada sang cahaya yang pernah mi'raj ke langit. So yang dimaksud. Kalau kami ahlu sunnah tegas, itu hanya untuk Nabi Muhammad SAW. Satu-satunya hamba yang ditimbali mi'raj, satu-satunya, enggak ada yang lain.
Sementara ada golongan mbahku ya mi'raj, bahkan ping 70 katut wedhuse mi'raj pisan. Ojo macam-macam Mas. Nabi kita Nabi Muhammad, yang terakhir Nabi Muhammad, yang diberi mukjizat Isra Mi'raj hanya Nabi Muhammad. Dan kalau saya begini, itu meluruskan ceramah yang enggak genah, bukan membenci siapa-siapa. Paham ya? Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Salawat salam semoga terlimpah kepada seorang nabi terakhir yang tiada nabi lagi setelahnya. Al-qail fima utiya, yang mana nabi telah dawuh fima dalam hadis-hadis, dalam kalimat-kalimat, utiya yang kalimat itu telah dianugerahkan pada Nabi Muhammad SAW. Min jawami'il kalim, dari kalimat-kalimat yang jami', kalimat-kalimat yang komplit, kalimat pendek tapi mencakup makna yang luas, namanya al-kalimah al-jami'ah, jawami'il kalim. Apa sabdanya? May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa Allah menghendaki terhadap orang itu khairan, kebaikan, barokah dunya, barokah akhirat, selamat dunya, selamat akhirat, manfaat dunya, manfaat akhirat, mulya dunya, mulya akhirat, itu khairan. Siapa yang dikehendaki mendapatkan khairan, yufaqihu, maka Allah mentafakuhkan orang itu. Fitini tafakuh ing dalam agama. Tanda orang itu dikehendaki baik kalau orang itu gelem ngaji. Semoga-moga cah kene apik kabeh wong gelem ngaji ya. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati Imam Bukhari, Muslim. Kita bermadhab Syafi'i, hadis yang kita pegangi Bukhari, Muslim dan yang lain-lain, yang Imam Bukhari juga madhab Syafi'i, Imam Muslim juga madhab Syafi'i. Tasawuf yang kita pegangi kitab Ihya Ghazali juga bermadhab Syafi'i. Thariqah Qadiriyah Syekh Abdul Qadir juga bermadhab Syafi'i. Qiraah Qur'annya Imam Hafiz dari qiraah Sab'ah yang kita pegangi hari-hari itu Imam Hafiz. Ada yang Qolun, ada yang Waros, ada yang Kisai, ya, ada Hamzah, terus ada Amir, ada Asim, ada Hafiz. Yang Indonesia ini NU rata-rata Imam Hafiz. Itu juga bermadhab Syafi'i. Tauhidnya, akidahnya kita merujuk pada Imam Asy'ari. Dia juga bermadhab Syafi'i. Paham ya? Begitu ya? Dan kitab-kitab lain. Akhlak kayak Ta'limul Muta'alim bermadhab Syafi'i dan yang lain-lain. Ada satu dua yang madhab Hanafi atau Maliki, tapi secara umum yang kita pegang itu Ahlus Sunnah di berbagai bidang ilmu rata-rata bermadhab Syafi'i. Lah merujuk kepada titik Syafi'i itu penting. Kenapa? Kalau Syafi'i otomatis jalur Hanafi, karena Imam Syafi'i berguru pada Syekh Abu Yusuf. Abu Yusuf berguru pada Imam Hanafi. Imam Hanafi berguru pada Ahlul Bait semua. Jadi bohong kalau ada orang menuduh NU anti Ahlul Bait. Kita ambil dari jalur Syafi'i, Abu Yusuf, Hanafi, Imam Ja'far Shadiq Ahlul Bait, Imam Bakir Ahlul Bait, Imam Ali Zainul Abidin Ahlul Bait, Imam Sayyidina Husain putune Kanjeng Nabi Ahlul Bait, terus Siti Fatimah Kanjeng Nabi.
Lalu dari titik Syafi'i, gurunya Imam Malik, gurunya lagi Imam Nafi', gurunya lagi Abdullah bin Umar, gurunya lagi Kanjeng Nabi. Dari titik Syafi'i punya guru Imam Waqi' punya guru Hasan Basri, Hasan Basri punya guru Abdullah bin Mas'ud, dia berguru pada Kanjeng Nabi. Semuanya itu macam 4 Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi sungguh pilihan ke titik Syafi'i itu lebih lengkap. Kalau Anda Maliki saja, Anda seakan nggak ambil ilmu jalurnya Hanafi, jalur Ahlul Bait. Hanya ambil ilmu jalur sahabat, nggak ambil ilmu jalur Ahlul Bait. Kalau Anda Hanafi tok, jalur Ahlul Bait, nggak Maliki, nggak ada jalur Maliki, Anda ambil ilmu jalur Ahlul Bait, tapi nggak ambil ilmu jalur sahabat. Syafi'i jalur Maliki ambil jalur sahabat, jalur Hanafi ambil jalur Ahlul Bait, jalur Ahlul Hadis kayak Maliki ambil, jalur Ahlul Ra'yi agak mengedepankan logika, ambil siapa? Yang Waqi' tadi. Itu Baghdad itu lebih banyak ke Ra'yu. Madinah Maliki lebih banyak ke Nas Quran Sunnah. Nah, itu ulama-ulama kita memilihkan ayo di antara 4 itu yang kita ikuti Syafi'i. Ikut Syafi'i seakan ikut semua. Paham apa enggak? Itu lengkap. Lalu dalam upaya melengkapi riwayat hadis supaya benar-benar komprehensif lengkap, Imam Syafi'i itu beda dengan imam mazhab yang lain. Imam Malik lebih banyak duduk di Madinah, jarang kemana-mana. Imam Ahmad lebih banyak duduk di Basroh, jarang kemana-mana. Basroh, Kufah. Imam Hanafi, Kufah sama Baghdad. Imam Syafi'i masa kecilnya Mekah, lalu remaja mondok di Madinah, Imam Malik. Lalu setelah itu umur belasan diangkat jadi hakim agung di Yaman 3 tahun. Lalu belajar ke Basroh, Kufah, ketemu Hasan Basri, Basroh. Ilmunya Ahlur Ra'yi belahan utara. Lalu sampai jadi guru besar di Baghdad. Di sana berijtihad mengeluarkan fatwa versi Qaul Qadim. Namanya Qaul Qadim. Lalu masa tua berlabuh pindah sampai situ di Mesir, di Al-Azhar. Nah, Imam Syafi'i yang pengalaman kemana-mana, insya Allah hadisnya lebih lengkap. Imam madhab itu kalau di Madinah tok, khawatir hadis yang dibawa sahabat ke Mesir nggak nyampe ke dia. Hadis yang dibawa sahabat nyebar ke Yaman nggak nyampe ke dia. Hadis yang dibawa sahabat nyebar ke Baghdad nggak nyampe ke dia. Begitu juga imam madhab yang banyak hanya di Baghdad, ke Yaman enggak, ke Mesir enggak. Maka dia khawatir enggak banyak dapat hadis yang nyebar di negara-negara lain. Kalau Imam Syafi'i mau ada hadis nyebar ke Yaman, ambil sama Imam Syafi'i. Wong Syafi'i juga di Yaman 3 tahun. Kalaupun ada hadis nyebar di bawah sahabat Kufah, Basrah, Baghdad, diambil sama Syafi'i. Syafi'i juga ke sana. Kalau ada banyak hadis sampai ke Mesir, juga diambil sama Syafi'i. Milih bermadhab Syafi'i, insya Allah pilihan yang tepat, hadisnya lebih lengkap. Dari jalur Ahlul Bait ambil semua, dari jalur Ahlul Hadis ambil, dari jalur Ahlul Ra'yi ambil, dari jalur Ahlul Bait juga ambil, dari berbagai kota ambil. Karena setelah Nabi wafat, sahabat nyebar kemana-mana. Sahabat yang nyebar kemana-mana mesti juga menyebarkan hadis. Imam madhab yang hanya duduk di satu kota, khawatir hadisnya kurang lengkap. Paham apa enggak? Tapi kita sebatas khawatir aja.
nggak sampai memastikan hadismu nggak lengkap gitu ya. Tuh. Maka kiai-kiai Indonesia rata-rata bermadhab Syafi'i dan ngajak umat ayo nderek madhab Syafi'i saja. Wa ala alihi, dan salawat salam tadi semoga terlimpah pada keluarganya Kanjeng Nabi, wa sahbihi, sahabatnya Kanjeng Nabi, wa man tabi'ahum, dan orang-orang yang mengikuti para sahabat, yakni para tabi'in. Cara mengikutinya bi ihsanin, dengan benar-benar berbuat baik, enggak sekedar ikut, tapi benar-benar menapak tilasi dengan baik. Fafaqqahahu, maka Allah pun menfahamkan man tabi'ahum, menfahamkan orang yang mengikuti para sahabat, dipahamkannya fi dinillah, dipahamkan dalam agama Allah Azza wa Jalla. Setelah paham alim, fa'alima, harusnya tambah satu bagus, fa'alima wa alima wa amila wa allama, fa'alima wa amila wa setelah dia faham, maka dia pun jadi berilmu, mengamalkan ilmu dan mengajarkan ilmu. Lalu di NU, idealnya tokoh di NU sebelum menjadi tokoh struktural, ketua rois, itu kalau bisa sebetulnya sebelumnya sudah malang melintang kenyang berjuang. Wis ngajar bertahun-tahun, wis mendirikan pondok bertahun-tahun, wis punya alumni ribuan, wis jadi kiai. Baru setelah itu lah iso kepilih jadi ketua cabang, kepilih dari rois cabang. Sehingga sebelum jadi pengurus NU memang sudah jadi kiai. Nanti kalau periode 5 tahun habis berakhir, kekiaiannya nggak hilang, ya tetap jadi kiai. Memang sebelum jadi pengurus, ya wis jadi kiai. Ojo kok nggak gelem berjuang, mulang orang, ngarang kitab ya ora, ya nggak gelem berjuang, moro-moro ikut pengkaderan PKPNU, MKNU atau AKN, lalu dia memenuhi syarat untuk nyalon, lalu untuk bisa terpilih bayar sana bayar sini, akhirnya jadi. Nah, setelah jadi dilantik, nah saya jadi kiai, tapi nggak pernah ngajar, nggak pernah berjuang, belum jadi kiai. Ya jadi kiai selama jadi pengurus itu, nanti leren nggak terpilih mana, wes gak diceluk kiai, paham ya? Upayakan sama nanti kalau jadi pengurus sudah berjuang sebelum jadi pengurus, gitu loh Mas. Terus idealnya juga sang rois, sang ketua itu sekali dia membuat kebijakan perintah, perintahnya itu langsung nufud. Apa nufud itu? Efektif, diikuti semua lapisan, diikuti semua kelompok. Nah orang itu kalau sudah berjuang bertahun-tahun, di PMI dia sudah sekian kali mengkader, di kampus sudah sekian ribu alumninya jadi pengurus NU di mana-mana. Dia di pondok sudah punya alumni kemana-mana mendirikan pondok. Orang kayak begini kalau akhirnya jadi ketua atau jadi rois, sekali perintah yang taat itu bukan hanya orang karena kebetulan jadi ketua PC. Mereka itu jadi ketua PC apa enggak ya taat, memang yang jadi rois am itu gurunya. Memang yang jadi ketum PBNU itu gurunya. Atau seniornya ketika di Ansor, atau seniornya ketika di PMII, dan seterusnya. Nah,
Itu sekali perintah itu langsung diikuti banyak pihak. Itu namanya kepemimpinan efektif. Beda kalau orang itu belum mengakar, nggak punya kader, nyebar di mana-mana, nggak pernah berjuang. Nanti kalaupun dia perintah buat kebijakan sebagai ketum PBNU atau Rois Am, wong liya itu merasa lalapo, duduk guruku, saya nggak wajib taat, duduk guruku. Nah, akhirnya supaya bawaan itu gelem taat, dipaksa. Kak ini tak pecat. Terus jadi nggak baik organisasi. Main paksa, main perkosa. Paham apa enggak? Dulu Gus Dur sebelum jadi ketua PP, kemana-mana ngisi pengkaderan PMII, seminar-seminar. Si kadernya Gus Dur itu nyebar ribuan di Indonesia. Belum lagi dia cucunya Mbah Hashim. Begitu Gus Dur jadi ketua PP, sekali dawuh diikuti sekian banyak pihak. Idealnya memang seperti itu ketua PP atau Rois Am PBNU. Paham ya begini ya? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Orang kayak dulu Ki Sahal Mahfud jadi Rois Am, jauh sebelum jadi Rois Am sudah jadi kiai pengarang kitab di Kajen, muridnya nyebar di mana-mana di Matolek itu, alumninya alim-alim nyebar di mana-mana. Begitu Ki Sahal jadi Rois, muridnya yang kebetulan juga jadi pengurus PC di mana-mana, ya otomatis mentaati Ki Sahal bagi mereka, mentaati dia sebagai Rois Am, juga mentaati dia sebagai guru saya. Manutin nemen mas. Idealnya ngono kuwi. Hari ini misalnya Mbak Yehuda jadi Rois Am, ideal banget. Andai kerso ya. Andai Mbak Kafabilir Boyo kerso jadi Rois Am. Maka PC-PC itu mentaati, Nawa itu mentaati guru, juga Nawa itu mentaati dia sebagai Rois Am. Idealnya seperti itu. Nafil kepemimpinannya efektif. Begitu dawuh ngaruh sampai ke bawah. Kalau enggak begitu, lalu itu guruku. Aku gak manut gak dosa. Ngono. Ini wawasan ya. Wawasan tentang idealnya pengurus itu bagaimana. Dan zaman nggak usah ngoyok-ngoyok pengen jadi pengurus. Yang penting khidmah berjuang. Setelah jadi pejuang top, jadi pengurus ya monggo, nggak didadekne ya monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du, selanjutnya fa inna kitaba matnil ghayati wa taqrib min khairi kutubil fiqh syafi'i. Sungguh matan kitab Al-Ghayah wa Taqrib termasuk di antara sebaik-baik kitab fikih bermadhab Syafi'i. Syaklan wa madmunan, baik formatnya maupun isinya. Menformat kitab takrib itu bagus, urut bab ini, jadi, sistematis itu loh. Itu syaklan. Lalu kontennya, isinya juga singkat, padat, cermat, sahih. Bagus sekali syaklan wa madmunan. Fahuwa ala itu bimakna ma'a. Fahuwa ala sighari hajmihi takrib, meskipun kecil bentuknya. Ini kecil cabai rawit ini. Ojo ndelok cilike, deloken mentese. Qad istamala ala jami'i abwabil fikhi.
Meskipun kecil bentuknya, takrib mencakup semua bab-bab dalam fikih. Wa mu'zami ahkamihi, dan mencakup sebagian besar hukum-hukum fikih. Wa masailihi, mencakup sebagian besar masalah-masalah fikih fil ibadat wal muamalat wa ghairiha, baik menyangkut ibadat, muamalah dan yang lain. Bukan hanya mencakup semua. Hebatnya takrib meskipun kecil, ma'a suhulatil ibarah, di samping bahasanya gampang, lugas, wa jamali lafzi, pilihan katanya juga bagus. Milih kalimat bahasa yang gampang dan diksi pilihan katanya juga bagus. Pilih kata yang pas itu namanya diksi. Wa husni tarkib, susunannya juga bagus, sistematikanya bagus. Ila janibima, di samping adanya sesuatu, imtaza, yang mana kitab takrib menjadi istimewa dengan sesuatu itu. Apa keistimewaannya? Min taksimatin maudhu'iyah, pembagian-pembagian yang bersifat tematik, maudhu'i. Kalau ngaji ngelanggara desa maknanya ini enggak ngene ya. Tusahilu alal mutafaqqih fi dinillah, yang mana pembagian tematik itu memudahkan bagi orang yang mempelajari, mendalami agama Allah, memudahkan idrakahu, menangkap maknanya, wastihdarahu, dan menghadirkan maknanya, mengingat-ingat, biar enggak gampang lupa. Wa yamtazu hadzal kitab takrib ini juga punya keistimewaan. Apa istimewanya? Bima, dengan suatu keistimewaan, kata apa yang telah mentakdirkan Allahu Allah lahu bagi kitab takrib ini, min qabulin, yakni diterima semua pihak. Yang tidak bilang kampus yang pakai takrib bukan hanya kampus ahlu sunnah wal jamaah, bukan hanya kampus yang bermadhab syafi'i. Mana-mana ya, pokok Timur Tengah ambil syariat, wajib hafalan kitab takrib. Fatajidu tullabal ilmi wal ulama, maka Anda dapatkan para pencari ilmu, santri dan para ulama, qadiman wa haditsan, baik zaman dahulu maupun zaman modern, muqbilina, mereka berbondong-bondong, mereka berkonsentrasi alaihi, pada kitab takrib dari dulu sampai sekarang, Mas. Darsan, baik itu pengkajiannya, wa ta'liman, mengajarkannya, wa fahman, memahaminya, wa hifdzan, menghafalkannya, wa idohan, memberi penjelasan, wa syarhan, dan menjabarkannya. Walamma kana hadzal mukhtasar qasiran, dan ketika takrib yang sangat ringkas ini qasiran ala, ini qasiran ala, ini bukan qasiran kulli ya, keliru nulis ya,
kaf sama lam itu diganti ala. Ono maneh iki Surabaya saiki nyari percetakan yang teliti banget sulit ya. Sabar ya. Seuntung zaman ngaji dengan kita. Qasiran ala zikril ahkamil fiqhiyah. Dan ketika Mukhtasar Takrib ini terbatas hanya menyebutkan hukum-hukum fikih saja, duna ta'arud, tanpa menyinggung, tanpa menyentuh, tanpa menjelaskan di adillatiha, dalil-dalilnya ahkam fiqhiyah. Sementara santri sekarang mesti nanya dalil, sebab di kampus bersinggungan dengan aliran macam-macam, mesti nanya dalil. Wa tulabul ilmil yaum, sedangkan para siswa, para santri hari ini tahfu nufusuhum, sangat condong, sangat semangat jiwa mereka ila akhdhil hukmi syar'i, mengambil hukum syarak. Tapi yang dimaui santri modern ini muayyadan, yang hukum syarak itu dikuatkan bidalilih, dengan dalilnya. Nah, karena sekarang zamannya ngono Mas, raghibtu an akhduma dinallah, saya pun ingin sekali, senang, berminat untuk berkhidmah, melayani agama Allah dengan menulis dalil-dalilnya takrib. Nah, di sini ketika NU dibombardir dalilin di, akhirnya kita nulis Muqtatofat itu. Sama aja sebetulnya, situasinya hampir sama. Wa uqaddimu lisyababil muslim, dan saya persembahkan bagi kaum muda muslim, generasi muda muslim, al-musaqqaf, yang terpelajar. Orang Arab membahasakan terpelajar itu berperadaban al-musaqqafin. Ya, mereka terpelajar berperadaban tinggi, enggak katrok, enggak desit, ya enggak barbari, enggak ngawur. Mereka ngerti hukum, mereka ngerti situasi, mereka menjaga perasaan orang lain, mereka ngerti menjaga lingkungan, menjaga ketertiban. Nah, orang yang ngerti begitu, bersikap seperti itu, namanya orang yang berperadaban, bukan barbar. Bahasa Arabnya musaqqafin, kaum terpelajar. Demo, ngamuk-ngamuk, bakar-bakar, miso-miso, pastikan mereka suruh baca takrib nggak bisa. Menang Jubai tok ya. Ini salah. Mereka bukan musaqqafin. Jangankan mereka tokohnya saja, baca kitab Kuwali. Ya. Fi dzambi minal mu'min yakhruj. Iku tokoh ya. Apa maneh pengikuti. Dan Islam enggak bakal maju hanya bermodal ngamuan. Islam bakal maju bermodal ilmu. Orang Eropa yang non muslim, mereka pintar, doktor, bisa kita taklukkan, akhirnya masuk Islam. Kalau mereka berilmu, kita lebih berilmu. Kalau mereka kuasai filsafat, kita lebih kuasai filsafat. Baru Islam bisa dikembangkan dengan peradaban, dengan ilmu Mas, bukan dengan ngamuan.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulli faqih, dan kami persembahkan dalil-dalil ini bagi setiap faqih, wa mutafaqih, juga dipersembahkan pada setiap santri yang belajar tafakuh. Aku persembahkan hadzal kitab ini, alladzi ahabbahu, yang bakal mencintainya, yang telah mencintainya, kitab takrib maksudnya. Siapa yang mencintainya? Al-jami', semua kalangan. Wa alifuh, dan mereka mengakrabinya. Alif itu orang yang akrab, patut, ya, enggak kaku, enggak uculan, itu alif. Luas, fleksibel. Di Gaza itu alif ada 2 madhab. Ada alif as-samin, alif sing lemu, ada alif an-nakhif, ono alif sing kuru. Muzayyanan bil adillah, dihiasi dengan dalil-dalil. Allati taj'aluhum, yang mana dalil-dalil itu membuat para santri ala basiratin fi dinihim, melek tentang agama mereka. Jadi tidak ngawur, tidak membabi buta, jadi weruh, jadi melek. Itulah namanya beragama dengan ilmu. Enak banget mas, gak bisa digoyah. Wa tazituhum, dan dalil-dalil itu menambahkan mereka yakinan, bertambah semakin yakin fi syariatihim, dalam syariat mereka. Wa tathabbutan, dan tambah semakin kokoh, kekeh fi aqidatihim, dalam akidah mereka, karena berdasar ilmu, gak goyah. Wa tmi'nanan, bertambah semakin tenang, enggak mamang blas, fi ibadatihim, dalam ibadah-ibadah mereka. Wastiqomatan, tambah semakin istiqomah, konsisten, gak mulak-malik, gak gampang berubah-ubah, gak mencela, fi tasarrufatihim, dalam berbagai tindakan mereka. Wa muamalatihim, dan muamalah mereka. Wa kana fadlullahi alayya kabiran, dan adalah anugerah Allah atas diri saya sangatlah besar. Jadi kepingin dalili kitab takrib, delalah di Al-Azhar, perpustakaan lengkap, profesor banyak. Kalau nanya enggak perlu jauh-jauh. Itu bagi kami fadl, anugerah luar biasa. Zaman kepingin nulisi dalile kitab Fathul Mu'in, tapi omah mau nang Papua kono mas, mau kangelan mas. Arep takon sopo, perpustakaan gak ono, pengen yang digital, tapi kadang juga bermasalah dengan munyerai, ngalas. Ini pengen dalili takrib, nah dia ada di kampus Al-Azhar. Karena waffaqani, Allah memberikan pertolongan kepada saya ila hadzal amal, untuk pekerjaan ini. Pekerjaan apa? Pekerjaan dalili kitab takrib.
ba'da anistasyartu, setelah saya minta musyawarah, minta petunjuk, minta masukan, fihi, untuk pekerjaan ini. Kepada siapa minta masukan? Afadila asatidati, guru besar saya yang afdol. Para guru besar yang top. Sana ustadz itu guru besar. Ada Profesor Madya, ada Profesor Penuh. Kalau Profesor Madya itu namanya Al-Ustadz Al-Musa'id. Sudah bergelar profesor tapi mungkin masih 4B, 4C. Kalau profesor dan 4D itu profesor penuh Al-Ustadz. Jadi ada Al-Ustadz Al-Musa'id, ada Al-Ustadz. Wa fi ulumi syariati khassatan, saya minta masukan pada profesor saya di bidang kitab fikih secara khusus. Juga profesor di bidang ilmu-ilmu syariat secara umum. Apa respon para profesor itu? Syekh, saya punya ide begini, pengen membuat begini. Terus pun dengan purun kulo repot ya, sawaya-waya. Kulo takon. Ternyata fasurru, mereka pun bergembira. Bagus sih, bagus. Lalu pada proyek ini, pada pekerjaan ini, waraghibu bihi atau waraghabu bihi, dan mereka mendorongnya, wasajja'u alaihi, dan memotivasinya. Terus tak dukung, butuh dana piro, iki nggih ngopi ngono. Masya Allah. Wa kana amali muktasiron ala dzikril adillatin naqliyah. Pekerjaan saya itu hanya terbatas pada, tadi kan qasiron ala dah. Ini juga lagi muktasiron ala, yang keliru tadi. Terbatas pada menyebut dalil-dalil naqli min kitabin, dari Al-Quran wa sunnatin sunnah wa asarin lis sahabah, dan riwayat para sahabat. Wa qallama ataradu li ta'lilat, jarang sekali saya menyinggung li ta'lilatil aqliyah, argumentasi rasional, wal istidlalat al-qiyasiyah, ataupun istidlal ambil dalil yang pakai kias, jarang sekali. Pokok sebut hadis iki, ayat iki, hadis iki, ayat iki. Jarang diberi penjelasan secara logika. Wa indakartu, meskipun saya yang menyebutkan syai'an sedikit minha, dari ta'lilan akliyah, ahyanan, kadang-kadang, wal tazamtu ghaliban al adillat allati dzukirat fi kutubil madhab. Secara umum saya menetapi konsisten pada dalil-dalil yang telah disebutkan dalam kitab-kitab madhab, illa, kecuali idza wajadtu dalilan aqwa, jika saya dapatkan dalil lain yang lebih kuat, wa audah, dan lebih jelas, adaltu, maka saya pun berpindah ilaihi, kepada dalil yang lebih kuat, wa dzakartuhu, dan aku sebutkan dalil yang lebih kuat itu.
Lanjut meneh-meneh. Qomat langsung aja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.